kembali di ulasan.id. Pada episode kali ini saya akan mengulas mengenai cooler CPU yang imut-imut ini, yaitu Thermaltake Engine 27. Kira-kira seperti apa nih cooler CPU ini? Langsung aja kita ulas. Nah, pertama-tama Sil akan unboxing terlebih dahulu. Oke, sekarang Sil mau unboxing Thermaltake Engine 27. Di dalamnya kita lihat adanya apa aja isinya. Yang pasti ada CPU coolingnya nih di sini. Terus ada pemandunya, juga ada ini pemandunya, terus ada garansi. Terus ada pastanya. Dan juga ada bracketnya. Nah, sebelum kita lanjut nih, Sil mau kasih tahu dulu harga dari Thermaltake Engine 27 ini berada di harga 675.000. Memang terbilang cukup mahal untuk cooler CPU yang ukuran mini seperti ini. Tapi bagaimanakah dengan performanya? Makanya lanjut terus. Nah, untuk base coolernya sendiri ini terbuat dari full copper yang udah di plating dengan nikel. Untuk fan base, fan blades, dan fin cooler ini terbuat dari bahan aluminium alloy. Cooling ini hanya mendukung soket Intel LGA 1150, 1151, 1155, dan 1156. Jadi cooling ini tidak bisa digunakan untuk CPU AMD atau CPU Intel Extreme Series karena seperti yang kita tahu nih, Engine 27 ini merupakan seri low profile cooler. Jadi sekarang Sil mau ngetes menggunakan spesifikasi prosesornya i7 6700K dan mobonya pakai Asus Maximus Impact 8. Untuk memorinya Sil pakai Avexir Blitz 2x8GB 3000 MHz. Untuk cara pengujiannya Sil menggunakan software Cinebench R15 dan untuk menguji suhu dan berapa daya watt yang dikeluarkan oleh CPU Sil menggunakan HW Info. Dan Sil akan menguji CPU-nya pada default clock dan juga overclock. Kira-kira seperti apa hasilnya? Makanya ini Sil mau kasih lihat hasil benchmark testnya. Dia tadi kalian lihat sendiri hasil dari benchmark testnya. Jadi karena memang dia cooler CPU yang profile series, makanya dia lebih cocok untuk berjalan di default clock daripada di overclocking. Tapi sebelumnya tadi Sil juga udah sempat overclocking nih, ya kan, i7 6700K itu di 4,4 GHz dengan voltase 1,25. Hasilnya suhu maksimal mencapai 86 derajat Celcius dan kalau suhu idealnya di 38 derajat Celcius. Kalau Sil sendiri sih cooler ini udah termasuk bagus karena kalau misalnya kita lihat di spesifikasi yang diberikan oleh Engine 27 ini, TDP mendukung hingga 70 watt. Tapi kenyataannya pas Sil overclock nih di i7 6700K tadi mengeluarkan daya hingga 87,3 watt. Dan tentunya masih bisa menahan dari CPU i7 6700K. Ketika fan-nya berputar 100%, suara yang dihasilkan tentunya nggak berisik. Dan untuk kecepatannya tertulis di spesifikasinya 2500, tapi kenyataannya lebih lambat. Beda 50 RPM aja, jadi kecepatannya di 2450. Tapi kalau Sil sih 50 RPM nggak gitu masalah ya. Kalau 300 tuh baru bermasalah, tapi ini 50 aja, jadi masih ya nggak beda-beda jauh. Ya, dibalik semua kelebihan yang tadi Sil udah kasih tahu ke kalian, disinilah titik kelemahannya. Yaitu harganya yang lumayan mahal. Sedangkan di harga 675.000 itu sebenarnya kita
mempunyai banyak opsi lainnya untuk memilih CPU cooler dengan ukuran yang lebih besar. Tapi jika kalian adalah orang yang suka bangun PC yang kecil, yang kepengen pakai CPU cooler yang nggak berisik dan juga HSF-nya nggak gede-gede banget, cuman ada satu, yaitu si Thermaltake 27 ini. Jadi dia bentuknya kecil dan nggak berisik, pokoknya bagus. Ya itu dia tadi, Sisil telah mengulas seputaran Thermaltake Engine 27. Jadi gimana nih menurut kalian? Dan tadi Sisil udah kasih tahu spek-speknya juga, udah di tes benchmarknya juga. Silahkan kasih komen di bawah sini mengenai CPU cooler Thermaltake Engine 27. Atau kalian juga bisa nih seperti biasanya kasih saran untuk video ulasan ID berikutnya. Jangan lupa untuk like, share ke sosmed kalian, dan juga subscribe agar kalian tidak tertinggal video terupdate dari ulasan ID. Satu lagi nih yang paling penting, jangan lupa untuk kunjungi website kita di ulasan.id. Ya udah, segitu dulu video ulasan ID bareng Asam Sisil. Kita jumpa lagi di video ulasan ID berikutnya.